Baik, Anissa Fitriana, Hadir, Bu. Melisa Salma, Hadir, Bu. Muhammad Pasal. Pasal belum? Tripuji Utami, Ayu Cintana. Hadir, Bu. Oh, ini siapa? Ayu Cintana? Ayu. Safa Salsabila. Cintana, Bu. Iya. Salsa. Ikut pertukarannya itu MBKM. Kalau MBKM harusnya sudah hilang datanya di sini. Suminarestu. Hadir, Bu. Oke. Melia. Hadir, Bu. Mega. Mega. MBKM juga? MBKM juga, Bu. Iya. Belum hilang sih. Harusnya sudah hilang datanya di sini. Agung Laksono. Hadir, Bu. Egi. Hadir, Bu. Catur Oktaviana. Hadir, Bu. Ada. Nova Nurlaili. Nova tidak ada? MBKM juga, Bu. Oh, MBKM. Oke. Anissa. Hadir, Bu. Devi Fitria. Hadir, Bu. Atasya Desita. Atasya. Tidak MBKM toh? Holilah. Hadir, Bu. Ratna Suminar. MBKM tidak ini? Tidak ada. Wisma Putri. Hadir, Bu. Lili. Hadir, Bu. Selfie. Hadir, Bu. Umi Mahlihatun. Hadir, Bu. Ega Ayu. Hadir, Bu. Maya. Hadir, Bu. Nur Afni. Nur Afni. MBKM atau tidak? Afitriana. Hadir, Bu. Hilda. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Oke, baik. Sudah. Tadi Ibu siapa? Ayu Ayu Wulandari ya? Wulandari. Oh, Ayu Wulandari hadir. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita nantinya kita dapatkan ini bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Amin. Semuanya sehat ya? Baik, mantuk-mantuk, senyum-senyum, alhamdulillah masih bisa senyum. Hamam itu rambutnya, Masya Allah. Mam, rambutmu kenapa, Mam? Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang studi pendahuluan. Betul ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun sebuah research problem atau rumusan masalah atau masalah-masalah dalam penelitian. Mungkin saudara sudah punya gambaran tentang rumusan masalah apa yang nantinya akan saudara angkat dalam proposal penelitian saudara. Kemarin saudara sudah membuat studi pendahuluan, kemudian saudara juga sudah menganalisis, berarti saudara sudah menganalisis 20 artikel ya minimal ya. Itu saudara pasti sudah punya gap atau gap itu apa ya, jarak
atau yang membedakan antara nantinya penelitian saudara dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini nantinya akan menuju ke tujuan penelitian. Maksudnya di sini adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah ini nantinya akan terlihat sebetulnya tujuan penelitian saudara itu apa. Mengapa rumusan masalah dalam penelitian itu penting? Ada yang tahu? Coba dijawab. Mengapa kita perlu membuat sebuah rumusan masalah? Ismi, Karena coba. pertanyaan Oh, Hilda, silahkan Hilda. yang pertama yaitu karena merupakan pertanyaan itu penting karena akan dijawab dalam penelitian. Yang kedua yaitu merupakan titik awal suatu penelitian. Yang ketiga dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, Bu. Oke, pinter. Yang lain belum baca ya? Rumusan masalah itu penting. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Hilda. Itu. Kemudian, kenapa kita harus menyusun rumusan masalah sih? Karena ya kita nantinya berangkatnya ya dari rumusan masalah itu. Tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Jadi merupakan titik awal suatu penelitian, pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam penelitian, dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, dipilih dan atau dibatasi. Ini nanti rumusan masalahnya, ini sudah saudara identifikasi dari studi pendahuluan kemarin. Kemudian berdasarkan dari analisis artikel kemarin. Rumusan masalah ini juga merupakan titik acuan untuk menyusun tujuan seperti yang Bu Novi sampaikan tadi bahwa tujuan itu nantinya adalah untuk menjawab rumusan masalah, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Jadi dalam penelitian saudara itu harus terlihat benang merah antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, analisis data, dan simpulan. Itu harus beriringan, hampir sama. Dari rumusan masalah nanti akan dijawab melalui tujuan pembelajaran, tujuan penelitian. Kemudian saudara mengajukan hipotesis dulu berdasarkan rumusan masalah tersebut. Apakah misalnya rumusan masalahnya, apakah model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis. Itu rumusan masalah. Tujuannya misalnya mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan berpikir kritis. Hipotesisnya misalnya model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis atau keterampilan berpikir kritis. Analisis datanya adalah data yang dikumpulkan dulu. Data yang dikumpulkan, saudara mengumpulkan data tentang keterampilan berpikir kritis dari peserta didik yang sudah diberi perlakuan atau diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian data-data itu dianalisis. Setelah itu ditarik simpulan. Simpulannya apa? Ya sesuai dengan rumusan masalah, berpengaruh atau tidak, atau ada hubungan atau tidak. Paham ya? Kemudian tujuan dari perumusan masalah ini yang pertama, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Maksudnya di sini adalah nantinya saudara jadi tahu rumusan masalah ini jika terjawab apakah nantinya akan mendukung hasil penelitian yang sudah ada
atau bahkan jawaban dari rumusan masalah ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk memudahkan pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan, tadi sudah Bu Novi sampaikan. Memenuhi keinginan sosial, memenuhi keinginan sosial. Kemudian yang keempat, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Edit sekalian. Jadi ini beberapa tujuan dari perumusan masalah. Kemudian bagaimana cara merumuskan masalah? Yang jelas, satu, rumusan masalah harus disampaikan atau dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Di belakangnya ada tanda tanya. Menggunakan kata kerja pertanyaan. Kata tanya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Tidak usah terlalu panjang. Jadi yang penting jelas, padat, dan maksud kalimat yang saudara buat itu terlihat. Kemudian yang ketiga, fokus pada variabel yang diteliti, baik independen maupun yang dependen variabel. Jadi rumusan masalahnya itu ya tentang variabel-variabel saudara saja, variabel penelitian saudara, tidak usah misalnya saudara ingin mengetahui atau topik penelitian saudara adalah model pembelajaran inquiry dan variabel satunya keterampilan berpikir kritis. Tapi rumusan masalah saudara itu bagaimana pendapat peserta didik terhadap kasus X misalnya. Itu kan tidak berhubungan, jadi tidak usah dituliskan. Kemudian rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Maksudnya di sini adalah data yang digunakan itu harus ada. Data untuk memecahkan masalah itu harus ada. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana, kira-kira nanti data yang diambil apa? Susah kan? Banyak rumusan masalah itu bagaimana, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting saudara bisa mencari data-data yang bisa digunakan untuk menjawab masalah bagaimana itu. Akan lebih baik jika apakah ada pengaruh atau sebetulnya bagaimanapun tidak apa-apa jika misalnya seperti ini, bagaimana pengaruh antara keterampilan berpikir kritis dengan model pembelajaran inquiry. Itu terlihat data yang harus dikumpulkan untuk memecahkan, yaitu data apa? Data keterampilan berpikir kritis. Jadi terlihat di situ. Beda lagi kalau misalnya, contoh lain, bagaimana karakteristik model atau bagaimana karakteristik media yang dikembangkan. Di situ terlihat data yang harus ada itu apa. Itu kan terlihat implikasinya. Coba kalau misalnya rumusan masalahnya bagaimana karakteristik media yang dikembangkan. Kira-kira data yang digunakan untuk memecahkan masalah apa? Holilah Intan. Kalau rumusan masalahnya bagaimana karakteristik, kira-kira datanya apa? Intan? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke, ada yang tahu? Salah tidak apa-apa. Melisa? Hasil validitas sama Siapa tadi? Agung.
Agung, apa? Kira-kira datanya apa? Kalau bagaimana karakteristik media, datanya apa? Hasil dari validitas sama reliabilitas dari media yang dikembangkan. Oke, ditampung. Ada yang lain? Itu Bu, ciri khusus dari media yang dibuat itu Bu. Ciri khusus dari media yang dibuat. Oke. Ada yang lain? Satu lagi. Melisa, coba menurut saudara apa? Kalau rumusannya bagaimana karakteristik? Ya, saya setuju dengan Egy, Bu, terkait data-data dari karakteristik media itu sendiri. Jadi menjelaskan tentang karakteristiknya. Oke, betul. Agung betul, Egy betul, Melisa betul. Jadi ketika rumusan masalahnya adalah bagaimana karakteristik media yang dikembangkan, maka data yang dikumpulkan adalah data tentang karakteristik media tersebut. Nah, karakteristiknya itu apa? Bisa, karakteristiknya itu merupakan sesuatu yang khas, yang menjadi kekhasan dari media tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Egy, bisa juga karakteristiknya adalah media yang dikembangkan itu valid. Itu artinya data tentang validitas karakteristik. Data tentang validitas media. Jadi itu ya, paham ya contoh itu? Kalau misalnya bagaimana keterampilan berpikir kritis peserta didik, kira-kira data yang harus ada itu, data yang dicari itu apa Ayu? Ayu Cintana? Ayu Cintana ada enggak? Pikir, Bu. Saya nyampe. Apa? Kalau untuk berpikir. Datanya Gimana, apa? Bu? Suara saya nyampe enggak? Ya, jelas. Ini sepertinya internetnya Bu Novi, jangan-jangan ya. Sebentar, saya tethering saja pakai HP. Betul, Ayu tadi, Ayu masih di mute ya. Indikator penilaiannya untuk berpikir. Datanya. Suara saya nyampe enggak, Bu? Sampai. Datanya apa? Kira-kira? Indikator berpikir kritisnya kayak kemampuan siswanya kayak gitu, Bu. Oke, betul. Jadi ketika ada rumusan masalah bagaimana keterampilan berpikir kritis peserta didik misalnya, berarti data yang dikumpulkan ya data-data tentang keterampilan berpikir kritis peserta didik, begitu ya. Oke, paham ya dari contoh-contoh yang sudah ada? Kemudian rumusan masalah ini digunakan sebagai dasar dalam membuat hipotesa atau hipotesis seperti yang Bu Novita disampaikan. Hipotesis itu iya dan tidak ya jawabannya. Misalnya rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antara model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan berpikir kritis? Hipotesisnya ya suka-suka saudara tentu saja kan. Tapi kan hipotesisnya terdapat pengaruh antara model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis atau Anda mempunyai hipotesis yang berbeda. Tidak terdapat pengaruh. Jadi hanya ada dua itu, terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Saudara memilih salah satu yang dituliskan sebagai hipotesis. Nanti hipotesis ini diuji kebenarannya menggunakan uji hipotesis. Nah, kemudian dalam menentukan hipotesis ini tidak hanya melihat rumusan masalah. Oh, saya memilih tidak ada saja, tidak ada pengaruh.
Tidak begitu. Ini berdasarkan juga dari teori-teori yang sudah ada. Gitu ya. Kemudian bentuk rumusan masalah itu ada 3. Deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Untuk rumusan masalah dalam bentuk deskriptif, ini yang berhubungan dengan variabel itu sendiri. Bisa 1 atau lebih variabel. Dan tidak melakukan komparasi antar variabel. Contoh, mengeksplorasi, mengidentifikasi, mengobservasi. Contoh dalam bentuk rumusan masalah. Bagaimana profil dari keterampilan berpikir kritis peserta didik? Itu kan mengidentifikasi profil-profil dari peserta didik, keterampilan berpikir kritis peserta didik. Bisa juga itu sebagai mengeksplorasi profil keterampilan berpikir kritis peserta didik. Paham ya? Tidak melakukan komparasi antar variabel. Jadi ini berdiri sendiri, satu variabel, bukan mengkomparasi 2 variabel. Misalnya, antara keterampilan berpikir kritis dengan keterampilan berkomunikasi, mana yang lebih dipengaruhi, atau gini, model pembelajaran inquiry lebih berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis atau keterampilan berkomunikasi. Itu bukan masalah deskriptif, itu masuknya masalah komparasi atau komparatif. Yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan variabel. Paham ya? Bisa dipahami? Maya Apriliani paham? Paham, Bu. Oke. Ratna Suminar paham? Paham, Bu. Oke, baik. Lanjut ya. Rumusan masalah asosiatif. Ini sifatnya mempersoalkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Hubungan tersebut dapat bersifat simetrik atau timbal balik. Apakah model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis? Nah, ini mencari hubungan, mempersoalkan hubungan. Mengapa keterampilan berpikir kritis mahasiswa meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan model inquiry? Ini mempermasalahkan hubungan. Baik, paham ya, Aulia? Oke. Kemudian tujuan penelitian ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian ini berhubungan erat dengan rumusan masalah. Tadi sudah Bu Novi sampaikan di awal. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya akan muncul di bagian simpulan penelitian. Jadi tujuannya itu untuk menyelesaikan rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah itu ada di simpulan penelitian. Paham ya? Seperti tadi yang Bu Novi sampaikan bahwa rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, hipotesis, data yang dikumpulkan, analisis data, sampai pada simpulan ini harus ada benang merahnya. Nah, ini proyek untuk pertemuan kita hari ini. Setelah ini perkuliahannya dilanjutkan melalui Elena. Kita diskusi dulu di Elena. Waktu untuk menyelesaikan proyek ini adalah 1 minggu. Yang pertama, silakan saudara menuliskan rumusan masalah dari topik penelitian saudara. Terserah, mau 1 rumusan masalah, 2 rumusan masalah, 3 rumusan masalah, terserah saudara. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan untuk menganalisis 10 artikel terakhir. Kan saudara kemarin sudah menganalisis 20.
Nah, ini dilanjutkan ke 10 yang terakhir, sehingga harapannya adalah semua artikel ini sudah saudara analisis pada pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan ini saudara sudah menganalisis semua artikel yang saudara kumpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Ratna. Untuk recording ini Zoom nanti dikirim ke Elena enggak, Bu? Iya, nanti akan saya unggah. Nanti seperti yang 2 minggu lalu itu saya unggah juga. Nanti akan diunggah. Ya, makasih, Kalau Bu. materinya sudah saya unggah juga di Elena, PPT-nya. Nanti videonya akan saya unggah supaya bisa di-replay lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ini berarti pertemuan kelima ya? Halilah Intan mau tanya? Izin Oh ya, berarti silakan. judul untuk Metopen itu udah di ACC semua, Bu. Nah, untuk yang judul penelitiannya belum saya cek. Minggu depan saya berikan ya. Nah, untuk proyek dari setengah semester ini kan saudara nanti membuat artikel literatur review. Nanti akan saya inikan lagi. Saya beri waktu saudara, jadi tidak ada perkuliahan supaya saudara bisa menyelesaikan literatur reviewnya. Saya share screen si Kadu ini, terlihatkah? Terlihat. Terlihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Nah, di apa itu? Elena, ketika saudara nanti klik formulation of research problem, ini nanti akan muncul file ini. Ini silakan saudara baca dan dijadikan untuk referensi tambahan. Ada di Elena. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang analisis artikel bukannya yang pada waktu awal pertemuan itu disuruhnya 40 artikel ya, Bu? 20 internasional sama 20 nasional. Iya toh. Tadi bilangnya 10 file berarti 30, Bu, nanti jadinya. 40 artikel memang? Iya, Bu. Waktu pertemuan awal 40, Bu. Oke. Berarti ya 40 artikel. Berarti masih minggu depan masih menganalisis 10 artikel. Iya, digabung. Jadi Excel-nya saudara itu kan kemarin minggu keberapa itu kan 1 sampai 10. Kemudian harusnya yang 10 lanjutannya itu digabungkan lagi di bawahnya. Tidak usah terlalu banyak dalam menganalisis. Latar belakang itu tuliskan cukup 2 kalimat saja sudah cukup, tidak usah sampai 1 paragraf. Yang penting saudara paham latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, metode untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Tidak usah sampai panjang 1 artikel sampai 5 lembar, tidak. 1 artikel itu cukup 1 paragraf kecil. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Jadi nanti dilanjutkan terus. Saudara mengirimkan link Google Drive juga tidak apa-apa sebetulnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, terkait tugas yang literatur review, itu judulnya harus sama dengan yang kita ajukan atau boleh beda, Ibu? Boleh beda, tapi masih dalam skup topik, masih dalam lingkungan topiknya itu. Paham ya? Misalnya saudara judul penelitiannya itu pengaruh problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik di SMP bla bla bla. Kemudian literatur reviewnya, artikel literatur reviewnya, saudara boleh hanya mengambil 1 saja tentang problem based learning-nya
atau tentang tadi apa? Keterampilan pemecahan masalahnya. Misalnya profil keterampilan pemecahan masalah siswa yang ada di Indonesia misalnya. Berdasarkan hasil literatur review saudara punya. Itu boleh, tidak apa-apa. Banyak sekali contoh artikel literatur review, bisa semantik literatur review, bisa konten literatur yang kontennya, atau bisa namanya apa ya, satunya semantik itu apa, Bu Novi lupa. Ada contoh, silahkan saudara lihat contoh-contoh artikel literatur review yang ada di jurnal-jurnal. Kalau kebingungan, saya ini kan juga tidak apa-apa. Oke, ini waktunya kurang dari 1 menit. Kita lanjutkan untuk di Elena. Jangan lupa tetap kita diskusi. Sebelum habis waktunya, Bu Novi ingin mengucapkan selamat berpuasa. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap tersenyum. Berusaha untuk bahagia. Gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Elena dan minggu depan kita Zoom meeting lagi. Oke, saya end meeting ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Novi. Oke.